Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita adalah saudara. Penyakit terparah dunia ini adalah kekurangan cinta kasih. Hal ini pernah disampaikan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta untuk menunjukkan keadaan yang dilihatnya hari demi hari di kota Kalkuta. Namun juga di bagian lainnya di dunia. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Juga begitu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami. Terjadi peperangan, peredaran obat-obatan terlarang, pencurian, perampokan, korupsi, perusakan hutan, pencemaran dan eksploitasi lautan, daratan, bahkan juga udara tercemar. Secara membabi buta manusia mengeksploitasi, mengambil sebanyak-banyaknya dari alam tanpa mempertimbangkan kelestariannya untuk anak cucu kita, untuk generasi mendatang. Semua itu terjadi sebab nilai-nilai persaudaraan seringkali diabaikan. Jemaat yang Tuhan kasihi, pesan Alkitab minggu ini, baik dari Kejadian, Mazmur, juga dari surat 2 Korintus dan bacaan Injil mengingatkan kita bagaimana dosa menyeret manusia ke dalam sikap permusuhan dan penolakan. Akhirnya muncul saling menyalahkan, tidak saling percaya. Adam menyalahkan Hawa, Hawa lalu menyalahkan ular. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, tentu dapat kita katakan Adam kehilangan rasa percaya terhadap Hawa yang ditempatkan Tuhan di sisinya. Tetapi Adam sendiri melupakan tanggung jawabnya untuk menjaga agar Hawa tidak sampai memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan. Ada rasa saling tidak percaya. Dan dari bacaan Mazmur 130 kita diingatkan betapa Tuhan tetap berkenan menerima kita yang berdosa ini. Sebagaimana Tuhan tetap memelihara juga kehidupan Adam dan Hawa, kehidupan umat manusia di muka bumi ini meskipun yang dilakukan manusia kerusakan semata-mata. Allah terus berkarya memulihkan kita, termasuk memulihkan relasi-relasi yang rusak, relasi-relasi yang terganggu oleh karena dampak dosa atau karena kesalahan yang kita lakukan. Tuhan di dalam kasih-Nya tetap berkenan mendengar seruan permohonan kita kepadanya, dan Tuhan tidak membuang kita. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus di dalam surat Korintus yang dibacakan tadi, juga mengingatkan kita akan persekutuan kita dengan saudara seiman, dengan sesama saudara yang bersama-sama dengan kita menerima anugerah cinta kasih Allah, keselamatan dari Allah. Anugerah keselamatan itu melampaui kebangsaan, melampaui sekat-sekat sosial, budaya, ekonomi. Seperti halnya jemaat di kota Korintus, yang semula adalah orang-orang bukan Yahudi, bukan orang-orang Israel, namun mereka mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan Rasul Paulus ikut bersukacita, ikut bersyukur karena itu. Nah, di dalam anugerah itu, Rasul Paulus yang seorang Yahudi menghayati persekutuan dan sukacita persaudaraan dengan jemaat Korintus yang bukan orang-orang Yahudi. Di dalam persekutuan kasih itu, Rasul Paulus mengingatkan dan menguatkan jemaat di kota Korintus agar mereka tetap teguh berpegang pada iman kepada Kristus yang telah menyediakan kediaman abadi bagi semua orang percaya, yakni di dalam kehidupan kekal di sorga. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita di dalam Injil Markus yang kita baca tadi, bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang tersebut dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Artinya, saudara-saudara, orang-orang yang hidup seturut kehendak Allah, melakukan hukum kasih, hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan,
Maka orang-orang seperti itu adalah keluarga kerajaan Allah, keluarga Kristus. Hal tersebut disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 20-35 tadi. Ketika Yesus menanggapi orang-orang yang menyampaikan kepadanya bahwa ibu dan saudaranya mencari dia, sebab kaum keluarganya atau kerabat atau keluarga besar Yesus waktu itu menganggap dia kurang waras. Jadi saudara-saudara, menanggapi ketidakpercayaan kaum keluarganya atau kerabatnya, keluarga besarnya terhadap apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Yesus, ia tidak marah, melainkan mengingatkan banyak orang untuk hidup mengerjakan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berefleksi atas pesan Alkitab itu bagi kita saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, menjadi keluarga, menjadi saudara, hidup menghayati persaudaraan, pada hakikatnya adalah hidup untuk mewujudkan, menyatakan saling percaya. Untuk hidup di dalam karya pemulihan Allah, sehingga relasi saudara bersaudara adalah sesungguhnya relasi yang menjadi perpanjangan tangan Allah memulihkan kehidupan, memulihkan satu terhadap yang lain. Bayangkan ketika kita lelah, ketika kita penat, bekerja di luar rumah, kita kembali ke rumah, kita bertemu dengan saudara, dengan kerabat, dengan handai tolan, dengan sahabat yang menghayati dan sama-sama menghayati hidup persaudaraan. Betapa indahnya momen itu. Kita berbagi beban, kita berbagi perasaan, kita berbagi tawa, juga berbagi tangis, berbagi suka dan duka. Nah, karena itu, Tuhan Yesus tidak marah melihat ketidakpercayaan manusia. Ketidakpercayaan sanak saudaranya, kerabatnya, keluarga besarnya. Yesus tetap mengingatkan dan mendorong orang-orang untuk percaya dan hidup mengerjakan kehendak Allah, Sang Bapa. Sebagaimana Kristus sendiri terus setia melakukan kehendak Bapanya. Kasih Tuhan Yesus yang menyebut semua orang yang melakukan kehendak Allah sebagai saudaranya dan ibunya, itu menjadi dasar buat kita dalam menghayati hidup persaudaraan. Yaitu, semua orang yang melakukan kehendak Allah, hidup mengasihi dan menghargai sesama manusia, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, wujud dari penghayatan seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi adalah sikap hidup saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangati, saling menopang, saling memulihkan meskipun di dalam kesusahan. Tiap-tiap orang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri dan keselamatan dirinya sendiri, tidak. Melainkan memikirkan dan mengupayakan juga kebaikan, bahkan keselamatan semua orang. Yang ketiga, ketika nilai-nilai hidup yang dilandasi kasih, sebagaimana Kristus nyatakan, ketika itu menjadi juga sikap hidup kita semua, maka rasa saling percaya di antara sesama akan ada dengan kuat. Maka kita menyadari tujuan bersama kita, yakni menghadirkan dan terus membagikan cinta kasih Allah, agar anugerah keselamatan itu boleh dirasakan oleh semua orang, agar kehidupan yang baik, agar kehidupan yang indah boleh dialami semua orang, agar harmoni kehidupan ini sungguh-sungguh terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hal ini tentu sangat berbeda dibandingkan dengan sikap hidup dalam dosa yang memunculkan rasa saling tidak percaya antar sesama manusia. Karena itu mari kita terus menghayati bahwa kita adalah saudara. Kita memulai dan merawat penghayatan itu sejak dari keluarga kita masing-masing. Dan terus meluas ke lingkungan sekitar kita. Dan dengan demikian, kehadiran kita tentu akan menjadi memantulkan terang Tuhan bagi lingkungan sekitar kita. Amin.